maponan ke nasib biadana sini kan kepada kia ka muntah neng Quran adalah bodoh keterangan tercukup yuriduna ayyutfi'u nurallahi bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi tabuna wa ma tilka bi yaminika ya Musa qala hiya 'asai atawakkau 'alaiha wa ushbiha 'ala ghanami wa li fiha ma'arib ukhra qala alqiha ya Musa fa alqaha fa idha hiya hayyatun tas'a qala khudhha wa la takhaf sanu'iduha siratal ula. Alhamdulillah jong kok terus mabad jamiatul ulama jong terus kok mabad jamiatul ulama terus kok kai bentung kat dia ari atong kata Nabi Musa alaihi salam itu kan kau bil khalillah nikah terang terus kok mabad jamiatul ulama tak ada nahdlatul ulama kinya mah jamiatul ulama macam kulit tak ngiding berita ada mereka pada jawab itu lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang di channel Kabar Nusantara, informasi seputar berita di Nusantara. Di sini saya akan membagikan video mengenai sejarah singkat berdirinya Nahdlatul Ulama. Tonton sampai habis ya. Wahai saudaraku sekeyakinan, mari subscribe channel saya. Jika Anda subscribe, maka otomatis Anda membantu saya. Dengan membantu orang lain, Anda bisa masuk surga. Yang subscribe channel ini, semoga rezekinya melimpah ruah dan masuk surga. Yang belum subscribe, subscribe-lah sekarang juga. Kudoakan kamu masuk surga. Silahkan subscribe untuk mendapatkan informasi dan video menarik lainnya terbaru dari kami. Kami minta maaf apabila dalam video ini ada kata-kata yang salah dan kurang sopan, karena kami sebagai manusia biasa yang tidak luput dari salah dan lupa. Selamat menyaksikan sejarah singkat berdirinya Nahdlatul Ulama. Setibanya di Tebu Ireng, santri As'ad, Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin Situbondo, menyampaikan tasbih yang dikalungkan oleh dirinya dan mempersilakan Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari untuk mengambilnya sendiri dari leher As'ad. Bukan bermaksud As'ad tidak ingin mengambilkannya untuk Kiai Haji Hashim Asy'ari, melainkan As'ad tidak ingin menyentuh tasbih sebagai amanah dari Syekhona Holil Bangkalan kepada Kiai Haji Hashim Asy'ari. Sebab itu, tasbih tidak tersentuh sedikitpun oleh tangan As'ad selama berjalan kaki dari Bangkalan ke Tebu Ireng. Setelah tasbih diambil, Kiai Haji Hashim Asy'ari bertanya kepada As'ad, apakah ada pesan lain lagi dari Bangkalan? Kontan Kiai Haji As'ad hanya menjawab, ya Jabbar, ya Kahar. Dua Asmaul Husna tersebut diulang oleh As'ad hingga 3 kali sesuai pesan sang guru. Setelah mendengar lantunan itu, Kiai Haji Hashim Asy'ari kemudian berkata, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memperbolehkan kita untuk mendirikan jamiah. Khairul Anam, 2010, 72, riwayat tersebut merupakan salah satu tanda atau petunjuk di antara sejumlah petunjuk berdirinya Nahdlatul Ulama. Akhir tahun 1925 santri Kiai Haji Raden As'ad kembali diutus Mbah Kholil untuk mengantarkan seuntai tasbih lengkap dengan bacaan Asmaul Husna, ya Jabbar, ya Kahar. Berarti menyebut nama Tuhan yang Maha Perkasa, ke tempat yang sama dan ditujukan kepada orang sama yaitu Kiai Haji Hashim. Petunjuk sebelumnya, pada akhir tahun 1924 santri As'ad diminta oleh Mbah Kholil untuk mengantarkan sebuah tongkat ke Tebu Ireng. Penyampaian tongkat tersebut disertai seperangkat ayat Al-Quran Surat Taha ayat 17-23 yang menceritakan mukjizat Nabi Musa as. Awalnya, Kiai Haji Abdul Wahab Casbullah, 1888-1971, sekitar tahun 1924 menggagas pendirian jamiah yang langsung disampaikan kepada Kiai Hashim Asy'ari untuk meminta persetujuan. Namun, Kiai Haji Hashim tidak lantas menyetujui terlebih dahulu sebelum ia melakukan sholat istikharah untuk meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sikap bijaksana dan kehati-hatian Kiai Haji Hashim dalam menyambut permintaan Kiai Haji Wahab juga dilandasi oleh berbagai hal, di antaranya posisi Kiai Haji Hashim saat itu lebih dikenal sebagai Bapak Umat Islam Indonesia, Jawa. Kiai Haji Hashim juga menjadi tempat meminta nasihat bagi para tokoh pergerakan nasional.
Peran kebangsaan yang luas dari Kiai Hashim Asy'ari itu membuat ide untuk mendirikan sebuah organisasi harus dikaji secara mendalam. Hasil dari istikharah Kiai Haji Hashim Asy'ari dikisahkan oleh Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin. Kiai As'ad mengungkapkan, petunjuk hasil dari istikharah Kiai Haji Hashim Asy'ari justru tidak jatuh di tangannya untuk mengambil keputusan, melainkan diterima oleh Kiai Haji Khalil Bangkalan, yang juga guru Mbah Hashim dan Kiai Haji Wahab. Dari petunjuk tersebut, Kiai As'ad yang ketika itu menjadi santri Mbah Khalil berperan sebagai mediator antara Mbah Khalil dan Mbah Hashim. Ada dua petunjuk yang harus dilaksanakan oleh Kiai As'ad sebagai penghubung atau wasilah untuk menyampaikan amanah Mbah Khalil kepada Mbah Hashim. Dari proses lahir dan batin yang cukup panjang tersebut menggambarkan bahwa lika-liku lahirnya Nahdlatul Ulama tidak banyak bertumpu pada perangkat formal sebagaimana lazimnya pembentukan organisasi. Nahdlatul Ulama lahir berdasarkan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlihat di sini, fungsi ide dan gagasan tidak terlihat mendominasi. Faktor penentu adalah konfirmasi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ikhtiar lahir dan batin. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa berdirinya Nahdlatul Ulama merupakan rangkaian panjang dari sejumlah perjuangan. Karena berdirinya Nahdlatul Ulama merupakan respons dari berbagai problem keagamaan, peneguhan mazhab, serta alasan-alasan kebangsaan dan sosial masyarakat. Digawangi oleh Kiai Haji Wahab Chasbullah. Sebelumnya para kiai pesantren telah mendirikan organisasi pergerakan Nahdlatul Wathon atau Kebangkitan Tanah Air pada 1916 serta Nahdlatul Tujar atau Kebangkitan Saudagar pada 1918. Problem keagamaan global yang dihadapi para ulama pesantren ialah ketika dinasti Saud di Arab Saudi ingin membongkar makam Nabi Muhammad SAW karena menjadi tujuan ziarah seluruh muslim di dunia yang dianggap bid'ah. Selain itu, Raja Saud juga ingin menerapkan kebijakan untuk menolak praktik bermazhab di wilayah kekuasaannya. Karena ia hanya ingin menerapkan Wahabi sebagai mazhab resmi kerajaan. Rencana kebijakan tersebut lantas dibawa ke Muktamar Dunia Islam, Muktamar Alam Islami, di Makkah. Baik ulama pesantren, sentimen anti-mazhab yang cenderung puritan dengan berupaya memberangus tradisi dan budaya yang berkembang di dunia Islam menjadi ancaman bagi kemajuan peradaban Islam itu sendiri. Khairul Anam, 2010, mencatat bahwa Kiai Haji Abdul Wahab Chasbullah bertindak cepat ketika umat Islam yang tergabung dalam Centra Al-Comite Al-Islam, CCI, dibentuk tahun 1921, yang kemudian bertransformasi menjadi Centra Al-Comite Khilafat, CCC, dibentuk tahun 1925, akan mengirimkan delegasi ke Muktamar Dunia Islam di Makkah tahun 1926. Sebelumnya, CCC menyelenggarakan Kongres Al-Islam keempat pada 21 hingga 27 Agustus 1925 di Yogyakarta. Dalam forum ini, Kiai Wahab secara cepat menyampaikan pendapatnya menanggapi akan diselenggarakannya Muktamar Dunia Islam. Usul Kiai Haji Wahab antara lain, delegasi CCC yang akan dikirim ke Muktamar Islam di Makkah harus mendesak Raja Ibnu Saude untuk melindungi kebebasan bermazhab. Sistem bermazhab yang selama ini berjalan di Tanah Hijaz harus tetap dipertahankan dan diberikan kebebasan. Kiai Wahab beberapa kali melakukan pendekatan kepada para tokoh CCC yaitu W. Wondo Amiseno, Kiai Haji Mas Mansur, dan Haji O.S. Djoko Amonoto, juga Ahmad Soorkati. Namun, diplomasi Kiai Haji Wahab terkait risalah yang berusaha disampaikannya kepada Raja Ibnu Saude selalu berakhir dengan kekecewaan karena sikap tidak kooperatif dari para kelompok modernis tersebut. Hal ini membuat Kiai Haji Wahab akhirnya melakukan langkah strategis dengan membentuk panitia tersendiri yang kemudian dikenal dengan Komite Hijaz pada Januari 1926. Pembentukan Komite Hijaz yang akan dikirim ke Muktamar Dunia Islam ini telah mendapat restu Kiai Haji Hashim Asy'ari. Perhitungan sudah matang dan izin dari Kiai Haji Hashim Asy'ari pun telah dikantongi. Maka pada 31 Januari 1926, Komite Hijaz mengundang ulama terkemuka untuk mengadakan pembicaraan mengenai utusan yang akan dikirim ke Muktamar di Mekah. Para ulama dipimpin Kiai Haji Hashim Asy'ari datang ke Kertopaten, Surabaya dan sepakat menunjuk Kiai Haji Raden Asnawi Kudus sebagai delegasi Komite Hijaz. Namun setelah Raden Asnawi terpilih, timbul pertanyaan siapa atau institusi apa yang berhak mengirim Kiai Asnawi? Maka lahirlah Jamiyah Nahdlatul Ulama, nama ini atas usul Kiai Haji Mas Alwi bin Abdul Aziz,
Pada 16 Rajab 1344 Hijriah yang bertepatan dengan 31 Januari 1926 riwayat-riwayat tersebut berkelindan satu sama lain, yaitu ikhtiar lahir dan batin. Peristiwa sejarah itu juga membuktikan bahwa Nahdlatul Ulama lahir tidak hanya untuk merespons kondisi rakyat yang sedang terjajah, problem keagamaan, dan problem sosial di tanah air, tetapi juga menegakkan warisan-warisan kebudayaan dan peradaban Islam yang telah diperjuangkan oleh Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Tepat pada 31 Januari 2020, Nahdlatul Ulama berusia 94 tahun dalam hitungan tahun Masehi. Sedangkan pada 16 Rajab 1441 mendatang, Nahdlatul Ulama menginjak umur 97 tahun. Selama hampir satu abad tersebut, Nahdlatul Ulama sejak awal kelahirannya hingga saat ini telah berhasil memberikan sumbangsih terhadap kehidupan beragama yang ramah di tengah kemajemukan bangsa Indonesia. Setiap tahun, Harlah Nahdlatul Ulama diperingati dua kali, 31 Januari dan 16 Rajab. Penulis, Fathoni Ahmad. Editor, Abdullah Alawi. Demikianlah kabar Nusantara hari ini yang bisa kami informasikan. Saksikan terus video-video terbaru dari kami, jangan lupa subscribe sekarang juga. Kalau ada pertanyaan silakan komen di bawah dan jangan lupa subscribe channel ini dan bagikan ke teman-temanmu. Salam Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.